panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat hadir pada acara webinar KKNPM Virtual Unpad 2020 yang berjudul Manajemen Wirausaha Berbasis Online di Masa Pandemi COVID-19. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Saya Haura Meta Nadia Hafsaismanto akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Iwan Koswara selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing kami selama mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran kegiatan KKN. Lalu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Riki Rizwandi Dadan sebagai Owner dan Director Small and Smart Advertising Bandung, Bapak Dr. Andes Asep Mulyadi, Magister Manajemen sebagai Bank BNI Syariah Deputi Regional Head Wilayah Barat, dan juga Teh Nida Syaukiah Amjad Zihni sebagai Owner and Game Store Leader Inscript Business Women University, yang telah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir bersama dalam acara seminar hari ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita buka dengan doa. Demi kelancaran seminar hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk pada pagi hari ini menjalankan tugas sebagai moderator. Adapun topik yang akan dibahas hari ini adalah peluang usaha, praktik usaha, juga manajemen bisnis. Rangkaian terdiri dari penyampaian materi oleh Pak Iwan dan Pak Riki, kemudian dilanjutkan dengan materi yang berasal dari Teh Nida, juga Pak Asep. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab terkait keempat materi tersebut. Baik, tanpa membuang waktu, akan saya perkenalkan pembicara untuk yang pertama. Bapak Iwan Koswara, dosen pembimbing lapangan KKN ini merupakan dosen tetap di program studi manajemen komunikasi Vkom Unpad. Aktif dalam berbagai kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan kemahasiswaan. Baik, untuk Pak Iwan Koswara, dosen pembimbing lapangan KKN ini, kami haturkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang akan saya paparkan kali ini temanya adalah mengenai wirausaha online, apa dan bagaimana. Mengapa hal ini saya kemas seperti ini? Ini adalah suatu konsep yang saya temukan dari pengamatan lapangan mengenai bagaimana berlangsungnya suatu kegiatan wirausaha online ini. Baik, maka selanjutnya kita lihat pada satu slide selanjutnya. Banyak pengertian definisi atau pengertian dari wirausaha ini, saya mencoba mengkerucutkan di berbagai pemahaman bahwa wirausaha online ini adalah suatu kegiatan wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan internet. Nah, dalam ini khususnya dalam promosi atau pemasaran dan distribusinya. Hampir semua orang saat ini kelihatannya kaum muda, tua atau siapapun sudah berangsur-angsur sudah berhijrah barangkali banyak yang menggunakan media digital, khususnya mungkin media online atau mungkin HP, komputer dan sebagainya, sehingga hal ini merujuk sebagai suatu pengertian bahwa wirausaha online adalah wirausaha yang berbasiskan digital dan internet. Itulah sebabnya akses yang digunakan ini sangat memudahkan dilakukan bagi siapapun yang ingin terjun menggelutinya. Baik, selanjutnya lagi mungkin ini hanya penutup singkat, silakan lanjut. Nah, di sini saya melihat fenomena di lapangan bahwa ternyata wirausaha ini adalah aktivitas yang sangat populer. Di sini sering disebut juga sebagai bisnis startup atau bisnis pemula, makanya bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin melakukan kegiatan bisnis bagi para pemula ini. Jadi dijalankan tidak hanya bagi kalangan anak muda, tapi bahkan juga siapa yang mau memulai bisnis ini. Jadi disinilah apalagi kaum milenial tentu yang sudah sangat canggih dengan kemampuan IT-nya, teknologinya, ini sangat menunjang sekali di dalam pelaksanaan kegiatan bisnis online ini. Hanya barangkali pertanyaannya bagaimana atau harus bagaimana kita memulai untuk melakukan kegiatan wirausaha online ini atau bisnis online ini. Nah, ini mungkin satu aspek penting yang perlu dipikirkan. Oleh itulah saya mencoba memaparkan sebuah cara atau langkah yang kita lakukan di dalam kegiatan wirausaha online. Next, selanjutnya lihat. Nah, di sini langkah awal menurut saya dalam kita harus berpikir bahwa memunculkan sebuah ide atau gagasan itu hal yang sangat utama, yang sangat penting. Artinya, di mana
apapun langkah kita, tentu ide menjadi langkah awal, bahkan dalam berpikir kita bermimpi dulu deh dengan harapan kita ingin itu segala macam kita impikan. Nah, tentu di sini diharapkan bisa menuangkan dan suatu bagaimana membangun suatu ide bisnis yang kita lakukan. Nah, saya mencoba meng-create 4 aspek penting di dalam langkah membangun ide ini. Pertama, kita coba identifikasi bisnis, peluang bisnis kita di sekeliling kita. Kita lihat kondisi saat ini, kira-kira apakah kita akan melakukan bisnis jasa atau manufaktur. Jasa misalkan kita apakah di dunia pendidikan atau mungkin dalam kurir atau mungkin manufaktur produk tertentu. Nah, kita lihat apakah yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, apa yang ada di lapangan. Kita lihat kompetitor kita bagaimana. Mungkin di situ kita bisa mulai merancang langkah kita. Kita akan melakukan bisnis mengenai jasa atau manufaktur. Itu barangkali yang satu aspek ide yang harus kita bangun. Kemudian kita kedua bisa lihat tren yang berkembang. Nah, dalam masa pandemi ini tentu banyak yang terjadi tren-tren yang mungkin seolah mendadak atau dadakan barangkali atau mungkin booming saat ini. Ya, contoh sederhana mungkin di awal pandemi kita muncul sanitizer, kemudian juga mungkin sabun, alat-alat membuat sabun sampai kepada masker. Bagaimana kesehatan, dan sekarang pun muncul tren berkembang bagaimana mungkin minuman, alat olahraga semua dikembangkan untuk menunjang bagaimana kita menjaga kesehatan sehingga kita bisa bertahan atau melawan pandemi COVID ini. Jadi disitulah muncul produk-produk atau jasa yang muncul di dalam kondisi yang tren saat ini. Jadi tren ini mungkin tidak saat ini juga, ke depan atau mungkin sebelumnya menjadi faktor-faktor yang bisa menuangkan ide buat kita, apa sih kira-kira akan kita lakukan untuk melakukan bisnis. Nah, ini saya kira juga Bapak Ibu atau peserta semua bisa mencoba melihat fenomena di lapangan ya tentang tren produk yang berkembang. Saya sebetulnya bukanlah seorang pengusaha tulem, tapi saya sejatinya adalah seorang kreatif. Jadi ya di samping juga ada penulis, desainer, videografer dan sebagainya. Saya memulai usaha tahun 1999 lah, kurang lebih 20 tahun saya membangun bisnis. Yang tadinya memang saya tidak menyangka bisa seperti ini ya, walaupun mungkin dari sisi kalau orang dibilang pengusaha kaya raya dan sebagainya, enggak, karena saya prinsipnya adalah bagaimana berkarya yang terbaik menurut versi yang memang saya punya. Nah, sehingga apa yang saya capai selama ini tidak lepas dari latar belakang saya. Yang kebetulan saya juga dari keluarga Unpad, adik saya, kakak saya, ipar saya juga dari keluarga Unpad. Jadi sungguh luar biasa saya bisa bersama keluarga besar khususnya mahasiswa Unpad yang akan terjun ke dalam masyarakat. Nah, kebetulan bagaimana supaya untuk menjadi seorang business leader. Jadi saya mungkin langsung aja, tidak perlu panjang lebar. Di sini ada peluang, opportunity, good opportunity to become a business leader. Jadi saya mulai, kata pertama adalah, are you ready? Nah, siapkah Anda untuk menjadi seorang business leader? Ready. Atau sebagai entrepreneur? Ready. Ayo, siap nggak? Siap. Siap. Alhamdulillah. Siap. Siap. Sekali lagi, saya bilang atau saya lontarkan satu kalimat, are you ready? Siap, siap, siap. 3 kali ya. Are you ready? Siap, 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 siap. Mudah-mudahan kata saya cukup keras ya didengar, tapi mohon maaf tadi agak teknis, agak kurang keras. Nah, intinya opportunity itu adalah satu peluang. Ya, di sana ada gambar buah intan ya. Nah, tapi ada corona juga nih. Jadi bingung nih. Serba salah juga, mau usaha, mau bergerak. Ada virus ini, pandemi yang jadi momok kita bersama gitu ya. Dari Parno Zahra yang udah memperkenalkan saya sebelumnya. Oke, sekarang saya langsung aja ya, biar nggak terlalu membuang waktu. Mungkin sebelumnya sama Pak Iwan dan Pak Riki udah dijelaskan mulai dari mindset dan lain sebagainya tentang gimana caranya start berbisnis, terutama di bisnis.
Halo? Ya gimana? Oke. Langsung aja ya. Jadi di sini saya ambil judul Boost Your Business with Social Media for Beginner. Jadi untuk teman-teman semua di sini yang mau start bisnis itu bisa mulai dari sosial media. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini udah. Oke. Sebetulnya tahapan berbisnis online itu mirip kayak kita berkarir gitu, ada tahapannya. Nah, ini udah dijelasin tadi sama Pak Iwan, mungkin dijelasin singkat aja sama aku. Jadi, di tahapan berbisnis online itu yang pertama, yang harus kita emban itu lebih baik untuk pemula itu kita jadi dropshipper dulu, baru yang kedua itu jadi stokis, dan yang ketiga baru pemilik brand. Nah, oke, dropshipper ini mungkin teman-teman sendiri mungkin ada yang tahu. Kalau misalnya belum tahu, aku jelasin sedikit. Jadi dropshipper itu kita nggak megang barangnya. Ibaratkan misalnya teman kita mau beli, kita jualan skincare nih. Terus teman kita mau beli skincare ke kita nggak punya barangnya, tapi kita beli di supplier. Setelah dari supplier itu dia langsung kirim ke pembelinya tanpa harus ngirim ke kita dulu gitu. Dan biasanya nama pengirimnya itu adalah nama kita sebagai dropshipper. Kayak gitu ya konsepnya. Lalu yang kedua, setelah kita sudah jadi dropshipper, biasanya kita sudah terlatih ya. Misalnya sudah terlatih, sudah mulai terlatih dari marketingnya, sudah mulai terlatih gimana cara kita memanage customer, gimana cara kita mendapatkan pelanggan gitu kan. Akhirnya setelah itu baru kita naik kelas menjadi stokis. Nah, stokis ini kita ibaratkan kayak distributor gitu kan. Jadi kita punya banyak barangnya dan biasanya diskonnya lebih besar gitu kan. Sekitar yang biasanya dropshipper itu paling 10%, kalau stokis bisa 20-25% gitu. Nah, setelah kita bisa memanage stok barang, terus kita bisa memanage keuangannya, terus kita bisa hire tim dan lain sebagainya, barulah yang terakhir itu kita bisa naik kelas lagi jadi pemilik brand. Karena menjadi pemilik brand itu perlu tantangannya tuh lebih banyak daripada dropshipper pastinya ya. Jadi pemilik brand otomatis kita harus belajar banyak hal, mulai dari keuangan, gimana caranya kita memanajemen tim internal, gimana caranya kita membina reseller dan lain sebagainya. Kita tuh harus belajar bisnis dari A sampai Z gitu kan kalau jadi pemilik brand. Jadi untuk pemula saranku itu apalagi untuk mahasiswa ya, mendingan jadi dropshipper aja. Oke. Nah, ini aku kasih step by stepnya untuk jadi dropshipper. Yang pertama adalah tentukan dulu produknya. Nah, produknya itu barangnya yang banyak permintaannya atau tingkat repetisinya tuh tinggi. Misalnya itu biasanya barang premier, yaitu makanan, sembako, atau skincare. Nah, kenapa aku bilang skincare? Karena skincare itu untuk para cewek-cewek itu kan penting ya, untuk sebagian orang, untuk sebagian cewek-cewek gitu. Nah, ketika dia udah pakai terus, itu kan bakalan gampang habis. Kan skincare itu harus setiap hari dipakai gitu kan. Nah, makanya itu tuh bakal cepat habis dan otomatis tingkat repetisinya juga akan tinggi gitu. Nah, teman-teman di sini bisa tentukan produk dulu yang pertama. Lalu yang kedua, cari suppliernya. Cari suppliernya itu bisa googling, bisa via marketplace, atau bisa teman atau kerabat. Kalau misalnya teman atau kerabat dia punya sebuah barang, jadilah reseller atau dropshippernya dulu gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya nih, bisa googling atau lewat marketplace. Ini aku mau ngasih, ini kelihatan ya, aku nge-share apa? Kelihatan kok Pak. Oke. Ya, oke. Ini aku udah masuk ke Shopee ya. Jadi contoh aja, misalnya kita cari hijab segi 4 di Shopee. Nah, terus kita cari di sini harga rendah ke tinggi. Buat apa? Buat kita ambil barangnya ya, yang paling murah. Terus kita cari lokasinya di Jawa Barat supaya ongkirnya nggak berat di ongkir. Nah, terus kita cari yang paling murah. Biasanya yang ini iklan. Nah, yang bawah
Yang bawah kita cari, oh ini ada yang 8.000-an nih, ada yang 8.900. Oke, kita cek. Di sini wah terjualnya udah lumayan nih. Terus bintangnya juga udah banyak. Berarti tingkat testimoninya, ulasannya tuh udah bagus. Oke, kita lihat di sini. Wah ini oke nih, udah ada gambarnya gitu kan. Di sini juga ada keterangannya. Tes suaranya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat kepada KKN PPM Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi 4 Bandung ya, 25 Juli 2020 yang merupakan KKN virtual pertama ya, di Universitas Pajajaran. Sukses untuk panitia dan Kang Iwan ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator ya, narasumber ya, Kang Riki sama Teh Nida ya. Ini kelihatannya reuni antar generasi gitu kan. Antar generasi, saya rasa ini bagus sekali. Saya salut dengan junior-junior yang ternyata memiliki kreativitas yang luar biasa untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Jadi tidak tergantung harus menjadi dan bekerja di mana gitu kan. Jadi sudah memiliki jiwa entrepreneurship sejak awal. Baik, saudara-saudara semua ya, sebetulnya apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Iwan, kemudian Kang Riki dan Tenida, jadi sebetulnya udah komplit. Jadi saya jangan sampai ada materi saya yang overlap. Kalau boleh admin bisa slide pertama ya, di next slide gitu ya. Jadi kita bicarakan startup di sini kan. Oke, next slide. Nanti saya akan lewat. Oke, di sini. Satu hal bahwa saat ini kita ada di era industri yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saat ini kita ada di era industri 4.0 di mana segala aspek kehidupan kita sekarang berbasis teknologi gitu. Bahkan berbasis internet ya. Ditambah lagi saat ini sedang masa Covid ya. Hampir semua aktivitas kehidupan kita, dari mulai kita pesan makanan, kita pesan transportasi, kemudian juga kita seminar seperti saat ini, semuanya berbasis teknologi internet. Jadi satu hal yang harus kita sadari bahwa kita ada di era yang mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti. Oke, next slide. Apa dampak dari teknologi saat ini? Tadi udah disampaikan juga sama Kang Riki ya. Dunia ini penuh ketidakpastian saat ini. Volatility-nya sangat tinggi. Ya. Harga barang, harga emas saja hari ini, harga emas sudah 1 juta. Kemarin baru 900, besok mungkin sudah naik, bisa turun lagi. Ketidakpastiannya juga sangat tinggi. Harga barang, kemudian juga grup bisnis dan sebagainya gitu kan, yang sebelumnya merupakan pionir bisnis yang sangat luar biasa seperti di merek-merek tertentu, bagaimana Nokia, kemudian juga BlackBerry bisa hancur ya karena tidak mengantisipasi aspek volatility bisnis yang ada saat ini. Kemudian complexity dan ambiguity. Nah, kita harus menyiapkan diri di situasi yang tidak menentu saat ini. Oke, next slide. Nah, itu tadi dua kondisi. Sekarang kondisi yang terakhir. Ini semuanya tidak terprediksi sebelumnya. Setelah kita bicara era 4.0, saat ini ada era COVID yang mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Jadi kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang emang sebelumnya tidak pernah kita lakukan.
setiap saat kita harus pakai masker, ya. Kemudian juga bagaimana kita harus melaksanakan protokol ini dengan disiplin, dan tentunya ini membuat kita berubah. Ya. Kita dipaksa untuk berubah, kemudian kita harus mengikuti perubahan tersebut, karena kalau tidak, ya kita akan tergilas oleh perubahan tersebut. Nah, di sisi lain, kondisi yang tidak menentu ini, kemudian kondisi yang tidak bisa kita hindari ini, memunculkan peluang-peluang bisnis yang emang saya rasa sangat menarik. Masalah bisa jadi peluang. Oke, next ya. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan sama Teh Nida dan Kang Riki, kita sebagai startup ya mau berbisnis di mana? Saya hanya mengulas nanti masuk ke aspek manajemen. Teman-teman bisa milih sekarang. Bisa ada punya 4 kuadran ya. Silakan mau berbisnis online atau offline atau yang beririsan. Misalkan salah satu contoh, misalkan kita bisnis online saja seperti yang tadi disampaikan sama Teh Nida. Silakan. Tapi mungkin sekarang ya bisa kombinasi yang sifatnya showrooming, jadi perusahaan dari tagihan gitu kan. Sementara yang kita butuhkan adalah cash on hand misalkan. Ya. Jadi ya kita bisa memantau performa usaha kita dari Terus yang ketiga, ya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pajak ya, harus bayar itu pajak. Untuk menghitung pajak dari mana? Dari laporan keuangan yang terpisah. Oh, ini urusan dapur, ini urusan urusan bisnis kan akan lebih mudah. Apakah kita hitung sendiri pajaknya atau kita minta advisor dari konsultan pajak? Jadi emang kalau dipisah lebih banyak manfaat. Terus yang berikutnya bisa lebih hemat juga uang dan waktu. Kenapa bisa menghemat uang? Ya kita tahu persis ya. Penggunaan anggaran itu, penggunaan dana itu untuk apa? Karena sudah terpisah. Jadi kita tahu, oh ini uang ada sekian, oh ini mah uang living cost nggak boleh diganggu kan, jadi bisa lebih hemat bisa. Nah mungkin itu 5 hal yang perlu dicermati, betapa pentingnya keuangan bisnis itu dipisahkan dengan keuangan living cost kita. Ya, terima kasih.